Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran yang keempat, pembagian tasrif. Pelajaran yang keempat, pembagian tasrif. Namun, sebelum kita membahas pembagian tasrif, terlebih dahulu kita akan membahas apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menyampaikan 22 wazan dalam ilmu shorof. 22 wazan dalam ilmu shorof. Masih ingat apa itu wazan? Wazan adalah timbangan. Wazan adalah timbangan. Yang dimana setiap kata dalam bahasa Arab akan masuk ke dalam salah satu dari 22 timbangan tersebut. Secara umum, 22 wazan ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya sulasi, 3 huruf. Ada yang namanya rubai, 4 huruf. Yang sulasi terbagi menjadi dua lagi. Ada yang mujarrad tanpa tambahan. Ada yang mazid dengan tambahan. Yang rubai pun demikian. Ada yang mujarrad tanpa tambahan. Ada yang mazid dengan tambahan. 22 bab tersebut kalau kita baca dari awal, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, sampai 22 bab yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, pembahasan yang sangat penting. Kalau 22 bab yang kemarin tidak hafal, tidak apa-apa. Namun, sekarang kita akan masuki pembahasan yang sangat penting dalam ilmu shorof. Kalau kita faham ini, insya Allah akan memudahkan kita dalam mempelajari shorof untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Ini pelajaran sangat-sangat penting dan wajib untuk dihafal. Sekarang kita simak. Pelajaran keempat, pembagian tasrif. Pelajaran keempat, pembagian tasrif. Ada berapa sih tasrif itu? Atau ada berapa sih shorof itu? Jadi tasrif itu sama aja dengan shorof. Tasrif atau shorof terbagi menjadi dua. Tasrif atau shorof terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tasrif istilahi. Yang pertama adalah tasrif istilahi. Yang kedua adalah tasrif lughawi. Saya ulang. Yang pertama adalah tasrif istilahi. Yang kedua adalah tasrif lughawi. Apa itu tasrif istilahi? Tasrif istilahi adalah tasrif dari fi'il madhi sampai isim alat. Tasrif istilahi adalah tasrif dari fi'il madhi sampai isim alat. Ini adalah tasrif istilahi. Saya ulang. Tasrif istilahi adalah tasrif dari fi'il madhi sampai isim alat. Contohnya bagaimana Ustaz? Lihat contohnya di sini. Fa'ala itu fi'il madhi. Sampai isim alat. Mif'alun isim alat. Berarti tasrif istilahi adalah fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'alun mif'alun. Dari fi'il madhi sampai isim alat. Inilah yang disebut dengan tasrif istilahi, yaitu tasrif dari fi'il madhi sampai isim alat. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'alun mif'alun. Dari fa'ala fi'il madhi sampai mif'alun isim alat. Ini tasrif apa? Tasrif istilahi.
Yang kedua adalah tasrif lughawi. Yang kedua adalah tasrif lughawi. Apa itu tasrif lughawi? Tasrif lughawi adalah tasrif sesuai dengan urutan domir. Tasrif sesuai dengan urutan domir. Apa itu domir? Domir adalah kata ganti. Contohnya, doroba. Ini satu orang laki-laki sedang memukul dia. Doroba. Ini dua orang laki-laki sedang memukul. Pakai gini aja. Doroba. Ini dua orang, mereka dua orang laki-laki sedang memukul. Dorobu, mereka tiga orang laki-laki sedang memukul. Nah, doroba ini dia satu orang sedang memukul. Doroba dengan memanjangkan ba, dua orang laki-laki sedang memukul. Dorobu dengan menambahkan wawu, tiga orang laki-laki sedang memukul. Nah, pergantian domir kata ganti ini berawal dari dia, mereka, nanti lanjut mereka, perempuan, nanti kamu, nanti saya, nanti kami. Inilah yang disebut dengan tasrif lughawi. Jadi tasrif lughawi adalah tasrif berdasarkan urutan domir. Tasrif berdasarkan urutan domir. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Nah, itu namanya tasrif lughawi. Dan tasrif lughawi belum kita pelajari sekarang. Namun kita pelajari setelah kita menyelesaikan tasrif istilahi. Jadi tasrif lughawi baru kita selesaikan nih setelah kita menyelesaikan tasrif istilahi. Ringkasnya, tasrif istilahi adalah tasrif dari fi'il madhi sampai isim alat. Fa'ala fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'alun mif'alun. Sedangkan tasrif lughawi adalah tasrif berdasarkan urutan domir atau kata ganti. Contohnya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Namun, yang kita pelajari sekarang adalah tasrif apa? Istilahi. Tasrif istilahi. Dalam mentasrif secara tasrif istilahi, kita akan mengenal tasrif usul. Kita akan mengenal tasrif usul. Apa itu tasrif usul? Tasrif usul adalah patokan dalam tasrif istilahi. Tasrif usul itu adalah patokan dalam tasrif istilahi. Jadi ketika kita ingin belajar tasrif istilahi, kita wajib memahami dan menghafal tasrif usul, patokannya. Kalau kita sudah paham patokannya, maka untuk belajar tasrif istilah itu mudah sekali. Maka kita harus hafal apanya? Patokannya, atau yang dikenal dengan tasrif usul. Coba kita simak patokannya atau tasrif usul. Yang pertama, fa'ala. Apa itu fa'ala? Fa'ala adalah fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu artinya telah. Fa'ala itu artinya fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya telah. Fa'ala itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya apa? Telah. Contohnya dari kata doroba. Berarti doroba itu adalah fi'il madhi. Berarti doroba itu telah memukul. Fa'ala itu fi'il madhi, artinya adalah telah. Berarti kalau pakai kata doroba, memukul, berarti doroba itu artinya telah memukul. Ini fi'il madhi. Yang kedua, yaf'ilu. Apa itu yaf'ilu? Yaf'ilu itu adalah kedudukannya dalam ilmu shorof sebagai fi'il mudhari'. Sebagai fi'il apa? Mudhari'. Ini harus dihafal dan harus difahami. Yaf'ilu fi'il mudhari'. Apa artinya? Artinya adalah sedang.
Berarti kalau dari kata yadribu itu fi'il mudhari artinya sedang memukul. Yajlisu sedang duduk. Yanduru sedang melihat. Yaktubu sedang menulis dan seterusnya. Intinya fi'il mudhari itu artinya sedang atau akan nanti. Fa'lan itu kedudukannya adalah isim masdar. Apa itu isim masdar? Isim masdar itu adalah abstrak. Maknanya ada tapi bendanya tidak kelihatan. Sebagian penulis ilmu shorof mengartikan isim masdar itu adalah urutan ketiga dalam tasrif istilahi. Jika ini pertama, kedua, ketiga, isim masdar. Jadi apa itu masdar? Urutan ketiga dalam tasrif istilahi. Sebagian yang lain mendefinisikan masdar itu adalah kata kerja tapi tidak berkaitan dengan waktu. Kan kalau fi'il kata kerja, tapi ada fi'il madhi telah, ada fi'il mudhari sedang, ada fi'il amr perintah. Tapi kalau seandainya fa'lan masdar ini tidak ada kaitannya dengan waktu. Kata kerja tapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Kita ambil contoh saja dari kata dorban, itu isim masdar. Apa artinya? Pukulan. Nasron, pertolongan. Kemudian dihaban, pergi. Kata kerja hanya saja tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan waktu. Ya, fa'ala fi'il madhi sudah, yaf'ilu fi'il mudhari sudah, fa'lan isim masdar sudah. Yang keempat, fa'ilun. Apa itu fa'ilun? Fa'ilun itu artinya isim fa'il. Isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il, maaf, fa'ilun kedudukannya isim fa'il. Apa artinya? Artinya adalah pelaku. Berarti kalau dari kata doroba, memukul, berarti doribun itu artinya yang memukul. Karena isim fa'il, pelaku. Jadi kalau dari kata memukul, berarti isim fa'ilnya yang memukul. Yang memukul. Yang kelima, maf'ulun. Apa itu maf'ulun? Isim maf'ul. Kedudukannya isim maf'ul dalam ilmu shorof. Artinya apa? Artinya korban. Artinya korban. Berarti kalau dari kata memukul, berarti maf'ulun itu yang dipukul. Berarti kalau dari kata maf'ulun, madrubun itu artinya yang dipukul. Kenapa? Karena maf'ulun itu isim maf'ul artinya korban. Isim maf'ul artinya korban. Yang keenam, if'il. Apa itu if'il? If'il adalah fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr itu artinya perintah. Fi'il amr artinya perintah. Berarti kalau dari kata memukul, fi'il amr artinya apa? Pukullah. Dari kata memukul, fi'il amrnya idrib. Kalau dari kata doroba, artinya apa? Pukullah. La taf'il yang ketujuh, fi'il nahi. Apa itu fi'il nahi? Fi'il nahi itu artinya larangan. Berarti kalau dari kita doroba menjadi la tadrib. Apa arti la tadrib? Jangan memukul. Kalau fi'il amr perintah pukullah, kalau fi'il nahi larangan jangan memukul. Yang kedelapan, maf'alun. Apa itu maf'alun? Kedudukannya adalah isim zaman atau isim makan. Kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Berarti kalau dari kata doroba menjadi madrobun, jadi ini kayaknya maf'ilun kayaknya. Menjadi kata madribun itu artinya adalah waktu memukul atau tempat memukul. Waktu memukul atau tempat memukul. Yang terakhir, mif'alun itu isim alat. Artinya apa? Alat. Berarti kalau dari kata doroba menjadi midrobun, artinya alat untuk memukul. Artinya alat untuk memukul. Jadi tasrif usul itu ada 9. Yang pertama adalah fi'il madhi. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Yang ketiga adalah masdar.
Yang keempat adalah isim fa'il. Yang kelima adalah isim maf'ul. Yang keenam adalah fi'il amr. Yang ketujuh adalah fi'il nahi. Yang kedelapan adalah isim zaman atau makan. Yang kesembilan adalah isim alat. Saya ulang, ini penting sekali. Yang pertama adalah fi'il madhi, artinya telah. Yang kedua adalah fi'il mudhari', artinya sedang. Yang ketiga adalah isim masdar, artinya abstrak. Yang keempat adalah isim fa'il, artinya pelaku. Yang kelima adalah isim maf'ul, artinya korban. Yang keenam adalah fi'il amr, artinya perintah. Yang ketujuh adalah fi'il nahi, artinya larangan. Yang kedelapan adalah isim zaman atau makan, artinya kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Yang kesembilan adalah isim alat, artinya alat. Sekarang, apa yang perlu dihafal Ustaz? Yang perlu dihafal ini semuanya. Sekarang kita belajar menghafal yang pertama dulu. Yang pertama itu masih yang atas dulu. Yang atas ini kita coba menghafal. Yang atas ini kita coba untuk menghafal. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Jadi cara menghafalnya dipotong-potong dulu. Pertama 3 dulu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Tambah 2. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. Gabung dari awal. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Ulang. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Tambah lagi. If'il la taf'il. If'il la taf'il. Dari awal. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Tambah 2 lagi. Maf'ilun mif'alun. Maf'ilun mif'alun. Ulangi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Betul? Iya. Maf'ilun mif'alun. Ulangi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun mif'alun. Ini harus hafal. Dan ini disebut dengan tasrif apa? Tasrif usul, patokan dalam mentasrif, tasrif secara istilahi. Kita ulang. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun mif'alun. Sekarang kita hafal kedudukannya. Yang kedua. Karena kita hafal ini atau nggak hafal ini, nggak bisa. Yang kedua kita hafal sekarang. Sampai sini. Fa'ala fi'il madhi yaf'ilu fi'il mudhari fa'lan masdar. Jadi setelah kita hafal fa'ala yaf'ilu fa'lan, maksudnya apa? Itu kedudukannya apa? Kita juga harus hafal kedudukannya. Mari kita hafal. Fa'ala fi'il madhi yaf'ilu fi'il mudhari fa'lan masdar. Ulang. Fa'ala fi'il madhi yaf'ilu fi'il mudhari fa'lan masdar. Hafal. Tambah 2 lagi. Fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul. Fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul. Dari awal. Fa'ala fi'il madhi yaf'ilu fi'il mudhari fa'lan masdar. Fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul. Sudah 5. Tambah 2 lagi. If'il fi'il amar la taf'il fi'il nahi.
If'il fi'il amr, la taf'il fi'il nahi. Dari awal. Fa'ala fi'il madhi, yaf'ilu fi'il mudhari, fa'lan masdar, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, if'il fi'il amr, la taf'il fi'il nahi. Ya, tambah dua lagi. Maf'ilun isim zaman, mif'alun isim alat. Yang maf'ilun untuk mudahkan menghafal kita satu aja. Walaupun sebenarnya kita tahu ada dua maknanya, bahkan ada tiga. Maf'ilun isim zaman, mif'alun isim alat. Coba dari awal. Fa'ala fi'il madhi, yaf'ilu fi'il mudhari, fa'lan masdar, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, if'il fi'il amr, la taf'il fi'il nahi, maf'ilun isim zaman, mif'alun isim alat. Alhamdulillah sudah hafal. Kita hafal yang ketiga. Karena kita tahu itu fi'il madhi, itu fi'il mudhari, tapi kalau tidak tahu artinya ya kurang bermanfaat. Maka sekarang kita hafal yang ketiga. Fa'ala fi'il madhi telah. Berarti artinya telah. Fi'il madhi artinya telah. Yaf'ilu fi'il mudhari sedang. Fa'lan masdar abstrak. Ulangi. Fa'ala fi'il madhi telah. Yaf'ilu fi'il mudhari sedang. Fa'lan masdar abstrak. Fa'ala fi'il madhi telah. Yaf'ilu fi'il mudhari sedang. Fa'lan masdar abstrak. Tambah dua. Fa'ilun isim fa'il pelaku. Maf'ulun isim maf'ul korban. Dari awal. Fa'ala fi'il madhi telah. Yaf'ilu fi'il mudhari sedang. Fa'lan masdar abstrak. Fa'ilun isim fa'il pelaku. Maf'ulun isim maf'ul korban. Tambah dua lagi. If'il fi'il amr perintah. La taf'il fi'il nahi larangan. If'il fi'il amr perintah. La taf'il fi'il nahi larangan. If'il fi'il amr perintah. La taf'il fi'il nahi larangan. Coba dari awal. Fa'ala fi'il madhi telah. Yaf'ilu fi'il mudhari sedang. Fa'lan masdar abstrak. Fa'ilun isim fa'il pelaku. Maf'ulun isim maf'ul korban. If'il fi'il amr perintah. La taf'il fi'il nahi larangan. Nah, tambah dua lagi. Maf'ilun isim zaman waktu. Mif'alun isim alat alat. Coba dari awal. Fa'ala fi'il madhi telah. Yaf'ilu fi'il mudhari sedang. Fa'lan masdar abstrak. Fa'ilun isim fa'il pelaku. Maf'ulun isim maf'ul korban. If'il fi'il amr perintah. La taf'il fi'il nahi larangan. Maf'ilun isim zaman waktu. Mif'alun isim alat alat. Ini tasrif usul yang merupakan patokan yang harus kita hafal. Coba kita lihat contohnya. Daraba yadribu darban. Ini sama dengan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Daribun madrubun. Ini sama dengan fa'ilun maf'ulun. Idrib la tadrib. Ini sama dengan if'il la taf'il. Madribun midrabun maf'ilun mif'alun. Doroba itu fi'il madhi. Artinya telah memukul. Doroba itu artinya memukul. Memukul. Doroba fi'il madhi berarti apa? Telah memukul. Yadribu fi'il mudhari berarti sedang memukul. Dorban masdar berarti apa? Pukulan.
Doribun isim fa'il berarti yang memukul karena pelaku. Maf'ul madrubun isim maf'ul berarti artinya yang dipukul. Idrib itu fi'il amr, berarti perintah, berarti idrib pukullah. La tadrib fi'il nahi, larangan, berarti artinya jangan kamu pukul. Madribun isim zaman, berarti madribun itu zaman memukul atau waktu memukul. Midrobun itu isim alat, berarti alat untuk memukul. Lihat, fungsi dari ilmu sorof. Dari satu kata telah memukul bisa melahirkan beberapa kata. Jadi kita tahu sedang memukul bahasa Arabnya apa, pukulan bahasa Arabnya apa, yang memukul bahasa Arabnya apa, dan seterusnya. Ini pelajaran yang sangat penting. Doroba yadribu dorban doribun. Insya Allah kita akan pelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Intinya, tasrif itu ada dua. Yang pertama, tasrif istilahi, tasrif dari fi'il madhi sampai isim alat. Yang kedua adalah tasrif lughawi, yaitu tasrif berdasarkan urutan dhamir. Dalam kita belajar tasrif istilahi, kita mengenal tasrif usul. Apa itu tasrif usul? Patokan. Patokan dalam mentasrif secara istilahi. Tasrif usul adalah patokan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun mif'alun. Ini harus dihafal, harus difahami karena merupakan dasar. Siapa yang hafal ini, faham ini, insya Allah belajar tasrif istilahi adalah hal yang mudah insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.